Halo, halo. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu yang cantik. Kangen ya, kita sudah 2 tahun kurang lebih masa pandemi ini sekarang pun masih berlangsung. Kita terus doakan ya ibu-ibu ya, biar kita setiap Kamis boleh berjumpa ya. Tapi untuk sementara kita 2 minggu ya, minggu kedua dan minggu keempat. Ibu-ibu, kita akan mulai persekutuan wanita pada pagi hari ini. Saya mohon untuk handphone tolong dicek ya, sudah silent apa belum. Nanti lagi asik-asiknya dengar firman, bunyi telot ya. Sebelumnya kita akan masuk saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Amin. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Saat kau bertindak. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang Tuhan. Karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mukjizatnya disediakan bagi kita semua. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Kita mau persiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan,
Kalau kami ada sampai saat ini di tempat ini Tuhan, itu karena berkat dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh sehat, kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah pimpin Tuhan dari hari ke hari ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau angkat Tuhan pujian, kami juga akan menjadi seorang murid untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan persekutuan wanita ini Tuhan, dari awal sampai selesainya ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibu-ibu yang belum hadir mungkin Tuhan, masih dalam perjalanan, Tuhan hantarkan di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Ya, shalom ibu-ibu. Kurang keras, shalom. Selamat pagi ya, senang berjumpa dengan ibu-ibu yang ada di sini maupun ibu-ibu yang ada di rumah. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita ada di tempat ini bukan dengan kekuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Selama 2 tahun kita tidak onsite ya ibu-ibu ya. Kangen ya, tadi banyak yang aduh halo saling menyapa satu dengan yang lain ya. Ya, kita doakan terus untuk pandemi ini biarlah cepat berlalu, Tuhan pimpin ya. Saya mengajak ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Boleh tepuk tangan ya ibu ya. Sudah bagus, musiknya sudah oke. Yuk kita mau memberikan senyum satu dengan yang lain, kiri kanannya, katakan shalom ya. Kita mau bersukacita, memuji Tuhan sehingga kita pulang mendapatkan sesuatu berkat, baik puji-pujian maupun firman Tuhan. Oke? Ayo kita angkat pujian ini lagi. Semua bersukacita. Semua
Yesus爱他，圣经就告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经告诉我。Amin. Silakan duduk Ibu yang terkasih. Ya, pemanasan ya, sudah mulai panas. Sudah lama tidak berolahraga ya ibu-ibu ya, kita mau memuji Tuhan juga dengan gerakan-gerakan. Oke, pada hari ini saya akan membacakan di dalam nats Alkitab, ada di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18 ya. Saya akan membacakannya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, amin untuk Galatia ini. Nah, pada saat ini tema kita apa, ibu-ibu? Max of life, ya. Jadi ini berbicara mengenai apa sih? Kita penasaran pasti ya. Flexing, pamer kekayaan dalam kehidupan di medsos. Nah, yang kita sosialita, biasanya kan kita sering ya main IG, main FB. Nah, tapi harus bagaimana kita menyikapinya, ya. Jadi kita akan mendengarkan dari pakar kita nih, Ibu Pendeta Riani Josephine Suharja dari GKI Pondok Indah. Beliau adalah lulusan Pacific School of Religion, Berkeley, California, pemerhati di bidang spiritual anak dan penulis buku parenting. Nah, seperti apa kita sebagai orang percaya harus menyikapinya, ya. Kita akan mendengarkan nanti dari Ibu Pendeta Ibu Riani. Mari kita akan menyanyikan satu pujian, Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari.
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami punya Tuhan yang bukan hanya hidup tetapi hidup di dalam hidup kami. Dan saat ini kami ingin memiliki hidup yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu sebabnya isilah pikiran kami, perasaan kami dengan pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga ketika kami menjalani keseharian kami menjalani hidup yang bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat karena kami ditemukan sebagai ibu-ibu yang terus ingin belajar. Ajar kami ya Bapa dengan bahasa yang dapat kami mengerti di hati kami dan pikiran kami. Supaya kami bertumbuh dalam pengenalan akan diri kami, dalam pengenalan akan Tuhan, dan dalam pengenalan akan kehendak Tuhan dalam perjalanan spiritualitas ini. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai kami hari ini. Amin. Ibu-ibu, ini berbeda sekali dengan 2-3 tahun yang lalu ya. Siapa di antara ibu-ibu yang alumni COVID? Alumni COVID S1, S2, ada yang S2, saya baru S1, baru sekali gitu ya. Menyadari bahwa ada banyak ibu-ibu juga bapak-bapak yang tidak lulus gitu ya. Jadi dalam duka saya juga turut berduka cita untuk saudara-saudara yang memiliki orang-orang terdekat yang sakit dan Tuhan izinkan tidak atau belum survive. Pasti hal yang tidak menyenangkan dalam hidup harus kita jalani selama 2 tahun ini. Dan kelihatannya gelap pastinya pada waktu itu ya. Tidak mudah untuk menjalani masa-masa yang dimana kita gak tahu nih pandemi sampai kapan. Dan bagaimana Tuhan menyelesaikan pandemi ini. Tapi toh akhirnya life must go on katanya. Jadi hidup harus terus berlanjut dengan kita fokusnya pada apa gitu. Jadi saya juga dalam perjalanan hidup di gereja itu mengalami sekali ups and downs-nya gitu ya. Dulu saya enggak pernah masuk rumah itu pada waktu matahari terbit sampai terbenam belum ada di rumah gitu ya. Sampai anak saya tuh pernah bilang sama saya, "Mami, aku tuh punya cita-cita loh, apa Mami itu seperti Tante Filia," katanya. Jadi ada tetangga kami gitu ya, namanya Tante Filia. Kenapa? Tante Filia itu ada selalu buat anaknya Mami katanya. Jadi pergi sekolah dianterin, pulang dijemput gitu ya. Aduh dari semua doa dek, kayaknya itu satu-satunya yang belum tentu Tuhan berikan. Dan saudara tahu pandemi ini membuat dia bisa berdoa kembali. Sambil bersyukur dia bilang, "Tuhan, aku bersyukur karena ternyata papi mami bisa di rumah." Saya gak tahu apakah itu good news buat orang lain, tapi buat keluarga kami itu blessing in disguise. Jadi berkatnya selalu ada berkat tersembunyi dari Tuhan dari sebuah pengalaman buruk. Jadi fokuskan mencari blessing in disguise dalam pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Karena semua orang pasti tahu COVID ini membuat orang menderita. Tapi kekristenan mengajak kita untuk mencari blessing in disguise. Berkat tersembunyinya tuh apa sih? Sehingga kita tetap bisa bersyukur pada pagi hari ini dan bisa menghitung berkat-berkat Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar sama-sama nih, Komisi Dewasa Wanita, kalau di kami namanya perempuan gitu ya. Mengajak kita bersama untuk belajar, saya juga belajar ibu-ibu tentang the mask of life. Jadi masker hidup katanya gitu ya. Kita sama-sama baca dulu dari firman Tuhan. Matius 6 ayat 13, mari kita bacakan bersama 2-3. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah oke. Jadi bermasker itu atau menggunakan topeng jahat gak menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu, ya ada Bapak juga ya. Menurut ibu-ibu ini bermasker itu jahat gak sih? Bukan masker ini ya gitu ya. Kalau kita buka masker malah jahat gitu ya. Jahat gak ya orang pakai masker atau pakai topeng? Kira-kira menurut ibu-ibu? Boleh? Bisa jahat bisa enggak ya. Oke.
Jadi kan kita sering dengar kata be yourself, betul nggak? Anak-anak kita remaja pemuda, be yourself gitu ya. Saya jadi apa adanya gitu kan. Kita dengar kata ini tuh terlalu biasa, tetapi pertanyaannya apakah itu benar? Nah, belum tentu benar. Udah jangan atur-atur saya mah begini apa adanya gitu kan. Kita sering ngomong ke anak kita gitu ya, mami galak banget. Ya udah mau terima mami ya begini, kalau enggak gitu ya. Nah, seringkali kita pikir menjadi diri sendiri itu baik. Oh ya, ada sisi baik ya. Tetapi hati-hati kalau gitu ya, kita punya emosional. Emosi sama emosional beda loh ibu-ibu. Emosi itu saya punya perasaan sedih, marah, kecewa, iri hati, cemburu. Tapi kalau emosional, saya menunjukkan reaksi dari emosi saya yang merugikan orang lain atau mengganggu kenyamanan orang lain gitu ya. Jadi misalnya kalau saya marah, terus saya gebrak meja. Marahnya mungkin tidak salah pada saat itu. Saya marah misalnya kepada anak saya karena dia nggak mau dengerin saya gitu ya, walaupun nggak sesimpel itu dunia parenting. Saya marah, saya kecewa, tapi ketika saya nampar dia itu reaksi namanya, itu reaktif. Dan reaktif yang emosional itu tidak dibenarkan, apalagi impulsif. Impulsif tuh apa? Saya nggak suka sama nih anak, gaplok aja. Nah itu impulsif. Saya nggak suka, semprot aja. Ada tuh ibu-ibu yang kalau dia nggak suka rumahnya berantakan sama anaknya, dia ambil air berantakin semua airnya gitu ya. Atau kalau pembantunya nggak rapih gitu ya, sama dia semua kotorannya malah dicecer-cecerin di lantai supaya dipel. Katanya biar kelihatan nanti dia mempel beneran gitu ya. Itu impulsif. Nah, perlu dibedakan antara emosi yang netral, marah itu emosi netral. Tapi begitu reaktif, gaplok orang, klakson orang kencang-kencang berkali-kali sampai ngamuk, dan impulsif itu benar-benar menunjukkan sikap yang merugikan orang lain. Nah, itu yang perlu kita atasi bersama. Nah, jadi ada yang disebut namanya tantrum orang dewasa. Ibu-ibu tahu kata tantrum? Anak kecil tuh kalau nggak dikasih mainan di mall terus dia guling-guling, itu tantrum. Tahukah kita bahwa orang dewasa juga tantrum loh. Itu pembicaraan yang berbeda, tetapi tantrum orang dewasa itu tidak bisa dibenarkan. Cirinya apa? Jadi bisa terlihat baik, tapi banyaknya itu merugikan orang lain secara emosional maupun secara fisik gitu ya. Jadi beberapa tanda tantrum kalau kita mudah marah. Kalau sampai pasangan kita bilang, aduh saya tuh jadi takut loh di rumah. Kenapa? Takut istriku marah. Nah itu berarti bukan bapaknya penakut, bukan istri ikatan suami takut istri. Tapi karena ibu-ibunya suka tantrum. Ada bapak-bapak yang suka tantrum, ada ibu-ibu yang suka tantrum, ada anak remaja pemuda yang juga suka tantrum. Mudah marah, apa-apa marah gitu ya. Kok marah terus sih? Siapa yang marah? Gitu ya. Loh, kok barusan marah gitu ya. Siapa marah jadinya. Nah, terus kalau lagi marah ya kita mondar-mandir gubrak gitu ya. Itu tantrum. Terus gestur tubuh yang agresif seperti mengepalkan tangan, ninju sesuatu, beresin buru-buru, kayaknya oh marah nih orang bilang. Itu tantrum. Tantrum itu kemarahan anak-anak sebetulnya yang tidak bisa terkontrol. Jadi orang dewasa itu sering ada yang masih tantrum, lalu tubuh tegang. Kalau di rapat ini ada yang nggak suka, saya nggak suka, diam aja dia. Sampai kelar rapat dia diam terus, itu tantrum. Lalu berbicara dengan cepat, gitu ya. Ini kenapa sih nggak jelas mau ngomong apa gitu ya. Nah itu tantrum. Tantrum itu sebuah emosi yang emosional tidak terkontrol dan bisa ada pada orang dewasa tapi dengan masker. Aku kan mamahmu. Nah itu tantrum tuh. Mau tunggu sampai mama mati. Wah itu tantrum kelas tinggi itu ya. Pakai politik ancaman gitu ya. Tapi maskernya itu atau topengnya orang dewasa. Saya barusan ditelepon sama seorang anak pemudi usia 30 tahunan, bukan 30 lagi, 30 tahunan.
Kak, aku pusing banget loh Kak, aduh baru kali ini nih aku bertengkar hebat sama papa mamaku. Dia tuh anak yang sampai umur 20 something sampai 30 tuh masih tidur sama mamahnya. Dan titik dia bertengkar adalah ketika mamanya suruh dia nikah. Emang gampang kali dia pikir nikah katanya gitu ya. Terus dibilang aku pilih-pilih lah segala macam gitu. Nah itu saya bilang kamu harus bisa bedakan antara tantrumnya papa mamahmu yang maksa kamu nikah. Itu kayak anak kecil merengek minta es krim, ini minta anaknya nikah. Kalau kamu gak nih, papa hidup cuman bisa pengen satu hal dalam hidup sebelum mati, kamu menikah. Habis menikah punya anak, terus habis punya anak katanya gitu. Pusing kan saya Kak katanya. Nah itu, jadi hati-hati dengan tantrum itu. Pilihannya adalah orang tantrum atau bertopeng. Ya udah deh, saya nggak mau ribut sama anak saya, baik-baik aja. Terus kita pakai topeng mulai di rumah. Sudah makan gitu ya. Udah ngomongnya itu ya terus ya. Udah makan, udah mandi gitu ya. Kayak gue anak TK aja disuruh makan sama mandi terus. Karena kita bertopeng akhirnya. Karena kita gak bisa komunikasi dengan baik. Nah jadi ini masalah adulting kan ya. Saya mau kita baca sekali lagi Roma 12 ayat 2 untuk melengkapi. 2, 3. Janganlah tetapi sehingga Oke, rahasia menjadi orang Kristen ibu-ibu, sampai mati kita mesti belajar berubah. Jadi kalau ibu-ibu gak pernah berubah karena merasa sudah dewasa, ibu-ibu gak bertumbuh artinya. Semua pengalaman hidup baik suka maupun duka mengajak kita untuk berubah. Perubahan itu ada di setiap waktu dan setiap krisis. Saya ini sebetulnya masuk ke GKI Pondok Indah zaman dulu tuh gak ada kader-kaderan ibu-ibu untuk menjadi pendeta. Saya masuk ke GKI Pondok Indah sebetulnya dengan tidak punya keinginan jadi pendeta. Tapi saya cuma mikir saya mau pelayanan anak, saya bilang gitu. Saya masuk 20 tahun yang lalu pelayanan anak. Hari ini teman-teman kolega udah bilang, lu di kategorial mulu Ri, coba pindah katanya gitu ya. Karena 20 tahun saya di kategorial anak remaja, pemuda, dewasa, pasutri, ibu-ibu, terus senior gitu ya. Nah sekarang saya pindah ke pelayanan, kesaksian pelayanan dan pembinaan orang dewasa. Nah titik itu, titik krisis perubahan saya untuk menyadari bahwa ternyata gue udah ibu-ibu ya gitu ya. Jadi aduh gak rela banget dipanggil tante sama orang gitu ya. Kakak, selalu panggilnya kakak ya gitu ya. Karena berasanya tuh masih remaja terus. Saya remaja, anak remaja GKI Pondok Indah. Tahun sekitar 88, 87. Jadi ketika saya masuk Pondok Indah berasanya oh ya saya kakaknya anak remaja nih. Tapi sekarang kan saya udah tantenya anak remaja gitu ya. Jadi sebentar lagi jadi oma nih gitu ya. Jadi ibu-ibu yang saya panggil Kak atau Ci gitu ya udah punya cucu kan. Jadi satu kali ketika mereka bilang ini panggil oma kok jadi oma ya. Saya masuk Pondok Indah jadi pendamping remaja kenapa saya jadi oma, itu perubahan. Nah saya mau menunjukkan pada ibu-ibu bahwa setiap jenjang usia kita ada perubahan. Jadi mari kita berubah dengan setiap persekutuan perempuan atau wanita untuk belajar satu hal baru. Ketika saya menyiapkan ini saya juga belajar untuk menyadari oh saya mesti berubah ternyata ya gitu ya. Sehingga saya tahu mana yang berkenan kepada Allah. Nggak semua tertulis dalam Alkitab secara gamblang atau eksplisit, tapi God's message-nya atau pesan Tuhannya selalu ada buat kita sampai hari ini gitu ya. Nah ada 2 jenis masker, yang pertama adalah masker atau topeng yang menutupi ekspresi emosi kita. Pernah ibu-ibu sedih tapi senyum? Di kedukaan tuh paling banyak. Hati tuh rasanya gak rela banget sama yang meninggal ini. Maksudnya marah sama Tuhan. Saya pernah bertemu seorang pendeta ya. Pasangannya meninggal. Saya cuma deketin gini. Gimana rasanya? Aku bilang gitu. Tuhan ini kurang ajar banget. Kata dia gitu ya. Marah. Dalam keadaan marah. Boleh marah. Asal kita tidak reaktif impulsif. Boleh dong saya bilang saya marah pasangan saya diambil Tuhan. Boleh. Nah tetapi seringkali orang bilang jangan marah, jangan nangis. Hati-hati ya ibu kalau kedukaan tuh jangan pernah ngomong jangan nangis ke orang. Boleh kok nangis, boleh marah, boleh sedih, harus malah. Saya pernah ketemu seorang ibu yang gak punya cemburu loh.
Karena dari kecil diindoktrinasi mamanya jangan cemburu adik sakit, jangan cemburu sakit. Sampai besar suaminya selingkuh dia nggak cemburu. Karena dia dilatih otaknya untuk tidak boleh cemburu. Kamu cemburu nggak suamimu sama orang lain? Oh enggak, apa-apa, bagus silahkan katanya gitu. Mati rasa cemburunya. Nah hati-hati ya, jadi boleh merasakan segala sesuatu sehingga orang menjadi sehat secara emosi. Tapi biasanya orang nggak sehat emosinya lalu pakai topeng. Marah tapi senyum. Sedih tapi ketawa. Saya barusan menolong seorang adalah ya rohaniwan gitu yang kalau dia lagi sedih dia akhirnya ketawa. Saya bilang ada sesuatu yang kamu perlu perbaiki dalam dirimu nih. Kamu sedih tapi kamu ketawa. Itu gak sehat loh. Itu masker, itu topeng. Gak apa-apa orang sedih, lalu orang melihat kita sedih, gak apa-apa. Yang masalah kan ketika orang mengasihani kita. Terus orang pura-pura kasihan di kita kayak di kedukaan kan. Berduka cita, sampai depan makan kuaci ketawa gitu kan ya. Ini orang berduka cita beneran gak sih sama saya gitu ya. Jadi gak sehat banget dah rumah duka di kita gitu kan ya. Bener-bener tuh orang bertopeng banget waktu salaman. Tapi 1 meter dari itu udah ketawa-tawa, selfie-selfie, potret-potret bahkan gitu ya. Itu gak sehat. Nah itu yang membuat orang pakai topeng akhirnya. Sudahlah buat apa saya nangis, orang kasihanin saya, peluk-peluk saya. Nanti di luar juga dia makan bubur ketawa lagi gitu ya. Nah yang kedua adalah topeng yang menutupi siapa diri kita yang sebenarnya. Siapa diri kita yang sebenarnya itu bisa dicuci kayak ibu-ibu yang beras gitu ya. Yang jeleknya memang mesti dibuang, tapi siapa kita yang sebenarnya yang bagusnya itu kita mau tunjukin dan kita bentuk. Jadi hati-hati, siapa kita sebenarnya tuh bukan seperti beras yang ada bekatulnya, yang ada kotorannya, tapi yang terus dibentuk oleh Tuhan. Nah itu yang kita perlu tunjukkan pada orang. Jadi 2 jenis masker ya, kita pura-pura sedih tapi ketawa, marah tapi tersenyum, atau masker kedua orang gak perlu tahu siapa saya. Misalnya ibu-ibu ini orang introvert tahu ya, energinya tuh dari dalam, dari berdiam diri di rumah. Lalu ketika ketemu orang, ibu, hai apa kabar? Wah heboh banget, pulang-pulang gubrak tidur, capek saya gitu ya. Nah itu bukan diri sendiri. Nah pertanyaannya gimana sih kita gak pakai masker atau pakai topeng-topeng seperti itu, lelah kan? Kita gak mau lelah, apalagi di rumah. Rumah itu kan home-nya kita. Kalau di rumah aja kita pakai topeng, kita di mana home kita? Di mana anak-anak kita bisa punya home? Kalau mama papanya aja bertopeng, berantem, pisah kamar, tapi bilang kami baik-baik saja. Anak-anak sekarang kritis loh ibu-ibu. Mereka suka bilang, saya sih nggak yakin tuh bapak ibu saya tuh masih saling sayang. Kamarnya pisah, ranjangnya pisah, nggak ngomong-ngomongan gitu ya. Itu kan berarti kita bermasker, pura-pura harmonis, tapi nggak beresin dalamnya. Dan siapa penontonnya? Anak-anak kita. Jadi biasanya justru yang membuat anak-anak kita tidak bisa percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah orang rumah. Sorry. Jangan salahin gereja menikahkan GKI apalagi nih ya. GKI itu boleh nikah beda agama, boleh ibu-ibu di tata gereja. Ada penjelasan lainnya. Jangan salahin gereja kalau anak-anak nikah sama beda agama. Kenapa? Coba tengok tata gereja di rumah gitu ya. Tata gereja di rumah ibu-ibu sudah ditata dengan baik belum? Sehingga anaknya gak lihat promosi nikah Kristen-Kristen itu enak. Kenapa jadi saya harus mempertahankan itu gitu ya. Jadi balikin dong ke rumah. Nah itu hal lain ya. Jadi saya mau cerita film Clown sebentar. Film Clown itu seorang ayah itu ingin menghibur anaknya, lalu dia pakai topeng di ulang tahun anaknya. Nah nggak taunya di film ini si topeng itu punya spirit jahat, jadi dia bunuh-bunuhin orang. Ini nggak baik banget gitu ya. Tapi banyak kali orang berusaha pakai topeng intinya, pengen kelihatan lucu dan menarik, menyenangkan. Tapi nggak taunya dia keenakan jadi jahat. Banyak yang kayak gitu di gereja juga.
Jadi hati-hati pakai topeng. Itu alasan kenapa kita perlu lepas topeng kita. Yang kedua ada film, bukan film, ini kisah nyata. Si John Wayne ini badut pria, dia tuh di abuse sama orang tuanya gitu ya. Ayahnya sering menyiksa dia obesitas, sakit jantung di usia 11 tahun, pernah ngalamin pembekuan darah di otak tapi berhasil disembuhkan. Nah saat remaja dia suka sesama jenis, nah ini kan masalah kan. Gak ada seorang ibu pun yang rela anaknya suka dengan sesama jenis gitu ya. Nah maka akhirnya dia dipaksa dan terpaksa menikah dengan seorang perempuan. Tahun 1964 punya 2 anak, tapi akhirnya karena dia sering digebukin sama bapaknya dan diketawain kalau pakai baju-baju yang perempuan-perempuan gitu, akhirnya dia suka melecehkan anak laki-laki di tempat kerjanya sendiri gitu. Lalu diceraikan. Nah keluar dari penjara karena pelecehan kan, dia jadi badut. Disukai banyak orang, terkenal di Amerika gitu ya. Namanya Pogo the Clown gitu ya. Tapi pada waktu dia jadi badut, dia bunuhin itu 33 anak laki-laki. Pada waktu eksekusi meninggal, dia dieksekusi mati gitu ya. Saya cuma minta satu pak besar KFC katanya sebelum mati. Ini makanan masa kecil ya rupanya. Dia mengingat kembali masa kecilnya. Ini bicara tentang kesehatan mental gitu ya. Tapi orang pakai masker atau topeng bisa karena mentalnya tidak sehat. Jadi The Mask of Life ini baru teaser ibu-ibu. Banyak yang kita mesti pelajari gitu ya. Mulai dari kesehatan mental, masa lalu, pemulihan, terus siapa diri kita, bagaimana mengolah perasaan kita supaya nggak bermasker gitu ya. Jadi kenapa orang pakai masker, bahasa Indonesianya, seringkali orang mikir gini, kalau saya ngomong orang nggak mau denger, kalau saya begini orang lain denger, maka saya begini. Nah begini itu adalah maskernya. Jadi orang pura-pura, sama dengan anak-anak kita. Kalau aku ngomong yang benar, mamaku pasti marah. Jadi aku bohong, sering dibohongin anak-anak. Kalau anak-anak bohong, jangan langsung kaitkan dengan dosa. Tapi apa peran saya sampai anak-anak gak bisa jujur? Apakah dia takut sama saya? Dia gak percaya sama saya? Dia merasa terancam dengan saya? Dia tersakiti dengan saya, maka dia bohong atau pakai masker. Jadi makanya orang bilang kalau mau hidup enak terus, kamu mesti bohong. Maka diperbolehkanlah yang namanya white lie. Pernah dengar? Dosa putih, bohong putih. Kenapa orang sampai bohong putih? Karena dia nggak mau lagi pakai masker. Udah gue bohongin aja deh. Daripada gue pusing ngadepin. Nah sampai sini karena ini onsite kan, ibu-ibu nanya dong gitu ya. Jangan saya ngoceh-ngoceh terus nanti kayak TV gitu ya. Silakan nanya sebelum saya nanti kan ada pertanyaan, kalau gitu gimana nyopotin masker gitu kan ya, atau nyopot topeng. Nah itu nanti saya omongin sebentar lagi. Tapi silakan, kayaknya muncul pertanyaan ini misalnya dari ibu-ibu, silakan. Ada pertanyaan? Critical thinking itu penting loh. Ya kalau di rumah anak-anak ibu-ibu suka nanya, sekarang nanya gilirannya. Ya Bu silakan. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya mau nanya ya, kalau menurut saya mendingan jujur ya. Walaupun apapun yang terjadi gitu, kadang-kadang gini ya, kita bisa punya teman. Tapi kalau misalnya emang yang kita tahu ya karakter teman kita seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita tahu kesalahan dia, sebaiknya kita kasih tahu gitu loh. Jadi bisa, menurut saya sih gitu ya. Kadang-kadang anak juga sih perlu. Perlu ya, anak perlu jujur. Oke, jadi statement aja ya perlu jujur. Kalau Ibu Kristiana. Ibu, justru saya mau bertanya begini Bu. Masalah yang terjadi pada seseorang itu tidak lepas daripada masa kecil. Sering terjadi yang pernah saya alami itu adalah dark side. Sebelum itu dibukakan, itu sulit sekali untuk seseorang bisa bertumbuh lebih-lebih spiritual.
Nah ini how to, mungkin nanti Ibu akan sampaikan juga. Tapi menurut saya dalam hidup ini yang harus dibereskan adalah dark side itu. Dan itu harus mohon pertolongan Tuhan dan juga bantuan dari psikolog. Makasih. Ya, terima kasih untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, saya setuju kita mesti jujur, tapi kita juga berhadapan dengan anak-anak, orang dewasa yang menjadi sangat sakit dan terluka karena dark side-nya. Saya jujur misalnya, tapi waktu saya jujur sama orang itu di rapat dewasa nih, persidangan misalnya gitu ya, dia terluka. Nah itu dampak yang kita mesti terima dari kejujuran kita. Jadi mungkin bisa jadi kita tidak punya masker, tapi kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akhirnya pakai topeng di hadapan kita. Tidak salah, tapi betul seperti Ibu bilang kita mesti tahu orang itu siapa. Dan kalau memang saatnya orang itu belum bisa menerima kejujuran, maka bukan kita jadi bohong kepada dia, tetapi kita mencari cara yang bijaksana untuk menyampaikan sesuatu. Tiap orang beda cara gitu ya. Ada yang saya cari damai aja deh, saya nggak mau ribut gitu. Itu ada tuh di Enneagram namanya. Saya tipe orang yang nggak mau cari ribut, jadi saya nggak akan ngomong, nggak akan jujur, saya diam aja misalnya. Tapi ada tipe pejuang yang bilang enggak, pokoknya kalau salah salah, kalau benar benar gitu ya. Nah biasanya orang kayak gini nih yang menghadapi orang-orang pakai topeng biasanya gitu. Jadi tipe-tipe kita beda-beda. Saya setuju dengan Ibu perlu jujur, lihat orangnya, tinggal kita tahu apakah orang itu tersinggung, terluka atau enggak. Dan kenapa terluka? Udah dewasa kok terluka. Ya seperti Bu Kristiana, ada dark side. Nah gimana cara menyelesaikan dark side-nya itu perlu proses. Kalau di Pondok Indah kita bikin retreat healing namanya. Ya, jadi bagaimana memulihkan masa lalu kita yang penuh dengan luka-luka. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan Bu. Pengendalian diri bisa dilakukan kalau kita sudah pulih Bu. Jadi kalau masih ada luka, maka pengendalian diri itu akan sangat sulit. Jadi memang gini, ada move on, ada move back, saya bilangnya. Kalau move on itu saya belajar mengendalikan diri, kontrol diri gitu kan ya, penguasaan diri. Satu sisi memang butuh kuasa Roh Kudus, tapi sisi lain Roh Kudus bisa bekerja kalau ini kotorannya nih sudah dibersihkan. Nah kotoran itu dari move back. Ada pengalaman luka masa lalu, kita nggak bisa mengendalikan diri kalau kita masih diseret kakinya sama luka. Gitu. Ya. Pengendalian diri adalah cara untuk tidak bermasker, tapi kalau hatinya belum beres, dia akan lelah. Jadi ada orang, saya nggak mau pakai masker, tapi saya lelah. Gimana dong? Nah di situ dia mesti perlu tools lain untuk pemulihan. Jadi betul supaya tidak bermasker, dia perlu belajar jujur, belajar mengendalikan diri, belajar membereskan masa lalu. Itu part bagian how-nya, bagaimana tidak bermasker gitu ya. Terima kasih. Jadi tapi kan itu cuma judul-judul. Enak aja lo ngomong pengendalian diri, susah gitu kan ya. Dan benar Bu Kristiana mengingatkan perlu ke psikolog, kadang ke psikiatri, kasih obat untuk bisa mengendalikan diri. Gitu. Jadi itu part of bagaimana kita bisa melepas masker. Tapi semua kata yang tadi disebutkan itu penuh perjuangan. Dan sebetulnya bisa menarik juga jadi sesi-sesi berikutnya gitu ya. Jadi ini bukan hanya teaser aja, tapi ada dagingnya di bulan-bulan mendatang. Gimana sih saya mau nih lepasin, saya mau. Yang paling penting kan kita tahu kita bertopeng atau enggak. Kita nggak tahu nih kita bertopeng apa enggak gitu ya. Nah salah satu ciri kita tahu kita bertopeng kalau kita nggak jujur. Kalau kita masih terus terluka. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Itu kita akhirnya mengambil pilihan, ya udah saya bertopeng aja lah supaya hidup baik-baik. Kecuali ibu-ibu merasa, nggak apa-apa lah pandemi ini aman kok, saya di rumah terus aja juga nggak apa-apa. Nah selama kita tidak berinteraksi, tidak ada topeng.
Tapi apakah itu yang Tuhan mau sebagai orang Kristen? Di rumah terus sampai mati. Pokoknya saya punya duit, bisa ojek online, makanan gitu ya. Nggak penting kan ketemu orang, gereja juga bisa di online gitu ya. Ya udah saya nggak usah ketemu orang biar nggak sakit, biar nggak bertopeng. Oh bukan itu yang Tuhan mau. Please tanya, Tuhan apa tugas saya? Dan apa pembentukan Tuhan buat hidup saya? Ada lagi? Iya Bu. Ya, makasih. Nama saya Budiati. Terima kasih pemaparannya tadi ya Bu. Jadi bahwa memang sangat mempunyai peran seorang ayah atau ibu di rumah ketika juga mempunyai topeng yang memang harus dilepas ya. Artinya bapak dan ibu harus sadar topeng apa yang dipakai nih buat anak-anaknya. Nah terlepas daripada itu yang saya tanyakan kadangkala kita ini kepada sesama kita. Artinya bukan kepada anak-anak di rumah gitu ya. Tapi kadang-kadang di dalam komunitas atau dengan teman-teman yang lain yang sudah sama-sama dewasa, tapi kadangkala kita melihat teman kita ini yang akan bertopeng ke kita karena kita tahu ya walaupun kadang-kadang manis di mulut tapi sebenarnya kita tahu hatinya gitu ya. Nah maksud saya bagaimana cara kita menyikapi ketika kita melihat teman dekat kita yang memakai topeng ke kita karena di dalam kadangkala pekerjaan kita tahu bahwa memang namanya kadang-kadang kerja keras gitu ya, sama-sama kerja memang harus tampil dan memang harus kerja bersama, tetapi yang satu yang mungkin enggak sama, enggak imbang gitu ya. Jadi sehingga kita melihat bahwa dia memakai topeng artinya supaya ini maju, tapi iya dukung, tapi sebenarnya di hatinya udah lain gitu ya. Nah, maksud saya bagaimana cara menyikapi yang seperti itu ketika kita tahu dan kita bersama-sama ini dalam pekerjaan. Terima kasih. Makasih Bu. Jadi tahukah ibu-ibu bahwa setiap orang itu keunikannya berbeda-beda? Tahu ya itu ya? Keunikan kita beda-beda kan? Keutamaan kita juga beda-beda. Setuju? Keutamaan tuh begini. Kalau anak kita atau anggota keluarga kita lah sakit, kita nggak punya uang. Yang kita lakukan apa? Berjuang cari uang dan berobat, atau ya udah berdoa berserah sama Tuhan biar Tuhan berikan kepada kita jalan keluar supaya kita bisa menemukannya. Tiba-tiba datang apa gitu. Ibu-ibu, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2? Siapa nomor 1? 1, 2, nggak apa-apa, ini nggak ada salah bener, tapi mau tahu tipe kita beda-beda. Siapa nomor 1? Berjuang cari duit, entah dari pinjam sana sini atau kerja lebih keras lagi, kita keluarin deposito, cairin semua properti gitu ya. Kita akan lakukan demi berjuang kemana aja, ke Singapura, Amerika, pokoknya kita lakukan. Ada? Kalau misalnya punya semua itu gitu ya, ada. Oke, siapa di antara ibu yang udahlah saya berdoa aja deh Tuhan mau apa gitu ya. Terus saya berserah sama Tuhan, ada? Ada, beda-beda tuh tiap orang. Ada yang ketiga lagi juga, saya akan searching dari internet sebanyak-banyaknya dulu, gak mau keluarin duit dulu. 100 dokter kalau boleh ada di dunia ini, saya akan cari yang terbaik mana. Ada? Ada? Ada yang suaminya begitu, akan melakukan itu. Ada? Ada kan? Nah itu tipenya beda-beda Bu. Nah jadi kalau ibu bilang gimana saya menghadapi orang yang kok gak mau ya, gak sama. Itu kan gak sama berarti kan ya, reaksinya kok begitu. Nah memang karena keutamaan tiap orang berbeda. Ada yang berpikir udahlah saya damai-damai aja lah jangan ribut ya. Tapi ada yang bilang ayo kita berjuang dong orang Kristen. Tapi dia bilang enggak, orang Kristen damai-damai aja. Atau yang sekarang orang Kristen ya tunggu hikmat Tuhan, belajar dulu. Nah ini tipenya gak ada yang salah, tapi tipe kita beda-beda. Nah kita belajar di tempat ini untuk tahu tipe-tipe orang beda. Sehingga bisa jadi dia bukan bertopeng Bu, tapi ternyata cara dia bereaksi terhadap sebuah masalah dan emosi begitu caranya. Jadi belum tentu dia bertopeng. Jadi ketika kita judge, kayaknya dia pakai topeng deh gitu ya. Nah bisa jadi dia gak pakai topeng, cuman menurut kacamata kita mestinya dia tidak bereaksi seperti itu kalau dia jadi saya.
Lah tapi kan dia bukan saya. Gitu loh. Dek, kenapa kamu nggak bilang kamu nggak punya duit sama mami? Ya aku nggak enak sama mami. Lu kayak mami dong, kalau ke opa, kalau nggak punya duit, aku langsung ngomong sama opa dulu waktu kecil. Ya mami beda sama aku katanya. Dia nggak salah, saya nggak salah. Siapa yang bertopeng? Gak ada yang bertopeng. Tapi cara dia sama cara saya beda. Gitu. Jadi makanya refleksinya adalah saya dulu lah, saya bertopeng apa enggak nih. Gitu. Karena untuk menilai orang kita nggak tahu dia pakai topeng apa enggak. Dan kita akan pusing melihat ada 1.000 orang bertopeng kepada kita. Jadi kita menjadi penuh curiga. Nah kalau kita penuh curiga dan menjadi cemas terhadap itu, jangan kita nih yang perlu berubah. Gitu. Jadi akhirnya refleksinya ke diri kita nih. Bukan kayak orang bilang kan, khotbah hari ini bagus loh, sayang lu gak datang, khotbahnya buat lu gitu ya. Oh enggak, buat saya gitu kan ya. Jadi mari kita fokuskan pada diri kita gitu ya, terima kasih. Nah kenapa orang pakai topeng? Ya itu karena dunia gak bisa terima kita. Kenapa saya pakai topeng? Karena dunia gak bisa terima saya. Jadi jalan keluarnya gimana? Untuk jalan keluarnya gunakan masker of life gitu ya. Kenapa orang pakai masker? Tadi yang ibu bilang ada masa lalu yang buruk. Saya nggak mau tahu, nggak mau orang tahu kalau saya minder, gitu kan? Makanya kita pakai topeng, sombong gitu ya, mulai pakai ini, pakai itu, aksesoris yang banyak supaya kelihatan saya punya duit nih. Padahal aduh lagi ngutang banyak nggak tahu pusing gimana caranya gitu ya. Nah jadi kita pakai masker tuh masa lalu buruk gitu ya, takut itu terjadi lagi supaya nggak terulang lagi ya, makanya saya supaya orang tetap menghargai ya, maka saya melakukan itu. Kedua, kenapa orang pakai masker atau topeng? Karena hidup penuh paksaan. Ada anak-anak yang dipaksa terus makan aja dipaksa, pakai beli baju aja dipaksa, nanti punya pasangan dipaksa gitu ya. Nah maka dia tidak tahu apa yang paling dia suka. Saya bertemu dengan seorang oma umur 70 tahun yang gak punya selera sama sekali. Merah atau biru bu? Gak tahu, mana aja deh boleh. Mau gado-gado apa siomay? Ya pokoknya yang enak boleh lah gitu ya. Dia gak mau sibuk, gak mau ribut, gak mau berantem sama orang. Karena buat dia yang lebih penting adalah orang gak marah sama saya. Cari aman. Kenapa? Karena selalu ditekan di masa kecil, gak bisa menjadi diri sendiri, gak bisa milih jadinya. Jadi katanya harus begini supaya nanti orang begitu, ya sudahlah capek gitu ya, ikut aja. Ketiga, pernah dilecehkan. Ketika dia menjadi diri sendiri dia dilecehkan, maka dia mencoba keluar dari lukanya. Masih trauma sampai hari ini, gak enak sekali dibegituin, jadi saya gak mau lagi. Dilecehkan tuh misalnya, gila kecil banget sih lo gitu kan ya. Maka dia ketika ketemu orang gak mau tuh menjadi kecil. Ada orang yang sengaja pakai hak tinggi-tinggi gitu ya. Karena mungkin pernah dibilang kamu pendek banget sih gitu ya. Jadi enggak, saya mau kelihatan tinggi gitu ya. Jadi dia berusaha. Nah yang keempat, hidup dalam mimpi. Nah ini yang bicara hedonisme. Sehingga akhirnya karena masa lalu buruk, hidup penuh paksaan, pernah dilecehkan, udah mimpi aja deh gitu ya. Kenyataannya gak seperti yang diharapkan kan. Nah kalau saya begini orang pasti begitu. Udah deh pokoknya saya mimpi aja jadi orang kaya. Supaya semua orang suka sama saya dan respect sama saya. Udah saya mimpi deh oplas gitu ya, operasi plastik. Supaya orang tuh suka saya cantik. Dan emang benar di Korea dan sebagainya orang operasi plastik gajinya tambah tinggi katanya. Mereka berusaha jual rumah, jual aset-aset demi operasi plastik dan menikah sama orang kaya. Kenapa? Itu bisa naikin harga tubuh dia, diri dia. Nah macam-macam masker satu, nah biasanya orang tuh orang mencoba meminimalkan komentar negatif dan memaksimalkan pertemanan. Ujung-ujungnya apa? Dia butuh teman, betul gak? Semua orang bermasker karena dia butuh teman. Kalau nggak butuh teman ya udah di rumah aja gitu kan. Nah hedonis ini dari bahasa Yunani kesenangan, dia gaya hidup yang terfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas supaya punya teman banyak lah gitu. Orang setidaknya menghargai dia. Kebalikannya orang yang hidup apa adanya, sederhana gitu ya. Nah terus penganut hedonisme menganggap orang akan bahagia kalau dia cari kebahagiaan sebanyak mungkin dan menghindar perasaan yang menyakitkan gitu ya.
Nah, jadi kaum hedon suka membuat orang di sekelilingnya menganggap tidak nyaman dengan gayanya. Jadi dia menonjol sendiri berbeda sama yang lain. Kok orangnya kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting gue suka sama diri gue gitu ya. Nah itu be yourself tapi bermimpi, tapi mencoba untuk orang lain suka sama kita. Orang hedon itu tujuannya saya bahagia, bodo amat orang lain. Saya pernah ketemu ibu yang waktu zaman 20 tahun yang lalu tuh, zaman Innova lagi mulai baru muncul, katanya dia bilang suami saya kasih Innova ke ibunya. Enak banget ya tiba-tiba ibunya dikasih Innova. Akhirnya besok saya beli tas harga Innova. Ngeri gak? Dan tas seharga Innovanya itu bukan cuma satu, berlemari-lemari gitu ya. Itu wow, yang penting pokoknya gue happy. Lu bikin gue happy, gak happy, gue akan hadiahkan diri gue dengan kehappyan gitu ya. Yang kedua adalah konsumtif. Jadi pernah ibu-ibu kemanapun gitu ya, pokoknya mesti belanja. Ada teman saya bilang gini, gue pokoknya ya Ri keluarin duit aja belanja, nggak tahu dia belanja buat siapa, pokoknya setiap kali keluar harus belanja gitu ya. Itu konsumtif namanya ya. Nah itu orang hedon, hati-hati kalau udah mulai kayak gitu. Bebas, gak ada rencana, yang penting pokoknya mau kemana hari ini, nungguin anak ya udah ke mall deh gitu ya, atau ke pasar. Ngapain? Ya pokoknya nanti lihat aja apa yang mau dibeli ya dibeli gitu kan ya. Nah itu nggak punya rencana, pokoknya dibeli. Loh kata suaminya, ini kok beli lagi udah ada 5 di gudang gitu ya. Ya nggak apa-apa kan buat jaga-jaga kalau pandemi lagi gitu kan ya. Nah jadi bebas aja gitu ya. Terus nggak suka sulit. Jadi kalau disuruh jadi ikut yuk pelayanan, nggak mau, susah. Nggak bisa saya gitu ya. Nggak mau sulit, itu orang hedon biasanya. Jadi kalau ibu-ibu nyari pelayan Tuhan atau pelayan aktivis pegiat, benar-benar didoakan supaya orang ini orang yang siap sulit. Karena melayani Tuhan itu sulit gitu ya. Dan Tuhan bukan mencari orang atau pelayanan yang mudah untuk kita. Dia peduli dengan kebahagiaan orang lain. Biarin, yang penting pokoknya saya bahagia sendiri, kecuali bikin dia happy gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah saya bantu orang itu, terus selfie gitu kan ya, masuk IG gitu kan. Jadi tujuannya adalah supaya saya sendiri bahagia gitu kan, keren kan. Aduh konten IG nih gini-gini mulu gitu ya. Oke deh saya ke pemakaman gitu ya. Nanti motret batu nisan gitu ya. Kelihatannya peduli sama yang berduka, padahal sebetulnya buat konten IG lama-lama gitu kan ya. Itu sering terjadi juga tanpa kita sadari. Nah si hedon ini memicu hutang biasanya. Jadi kalau orang udah hutang bunga berbunga, udah mulai nggak apa-apa lah pakai ada kartu kredit gampang gitu kan. Nah hati-hati, terus nanti masalah rumah tangga. Jadi orang hedon itu nggak mikirin siapa pasangannya, anaknya, nggak. Saya ketemu orang hedon itu duitnya memang banyak banget, tapi dia sadar akhirnya, kapan titik sadarnya begini, kata dia, Ri katanya, koper baru buka dari Jepang, baru keluar dari rumah, masuk ke rumah, semua barang aku kasihin anakku buat ini, udah bagi-bagi tuh, tiba-tiba dapat telepon, besok ke Thailand ya, oke, keluarin tas baru lagi ke Thailand. Kapan dia bertobat? Aku nggak tahu sih dia bertobat. Jadi pertobatan itu kan terus menerus ya ibu-ibu. Jadi itu yang saya bilang beli tas seharga mobil Innova gitu ya. Kapan dia bertobat? Dia kena sakit parah yang nggak bisa ada obatnya. Nah di situ dia tahu siapa temannya. Dia bilang semua teman yang biasanya dugem sama dia, buka kamar, pesta-pesta itu nggak pada datang. Karena dia sakit parah sampai dia kesakitan di tempat tidurnya gitu. Puji Tuhannya Tuhan beri kesempatan dia hidup sih kedua kali. Jadi akhirnya pulih begitu aja gitu ketika dia melakukan sebuah perjalanan spiritual gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah ini ada akhirnya kok nanti gitu ya. Akhirnya itu mudah-mudahan bukan saat kita meninggal. Tapi ada kesempatan untuk switch. Oke, saya nggak boleh kayak gini nih, hidup seenak-enaknya. Jadi harapannya sih setelah ada Masker of Life ini, ibu-ibu bertekad untuk oke kalau gitu saya nggak mau senang-senang aja, saya mau pelayanan gitu ya. Nah semakin banyak tuh komisi wanita nanti gitu ya di sini ya. Oke, nah di Indonesia katanya hedonisme sudah masuk dalam kategori akut. Dari kalangan apapun loh.
Dari yang gajinya 1 juta, 10 juta, 100 juta, itu semua tuh akut. Untuk hidup seneng, gak mau susah, maka pelayanan di gereja ini sebagai tempat rekreasi aja. Kalau yang susah-susah saya gak mau, apalagi jadi penatua kan. Makanya penatua muter-muter gitu itu aja gitu ya. Karena gak banyak yang mau sulit. Ngapain sulit kalau bisa seneng gitu ya. Ngapain kita hidup susah di gereja kalau bisa cuman jadi penikmat aja, duduk ketawa, kasih persembahan dikit, pulang dapat berkat gitu ya. Nah jadi kenapa harus sewot, ini hidup-hidup gue kok gitu ya. Nah bagaimana sekarang? Maka firman Tuhan bilang jangan mau seperti dunia, serupa dengan dunia. Nanti bahagianya beda loh. Kapan taunya bahagianya beda? Kalau kita ngalamin susah. Masa sih tiap orang gak pernah susah? Pada satu kali kan ibu-ibu dan kita semua akan merasakan susah ya. Nah pertobatan dari hedonisme buka topeng saat kita hidup susah. Jadi kita ini persiapan hidup susah supaya tetap bahagia saat susah. Menarik gak hidup Kristen? Kita nih bahagia di dalam Tuhan, gak sebahagia orang yang itu, tapi saya persiapan kalau saya di titik paling rendah, saya tetap bisa bertahan setia dan bahagia di dalam Tuhan. Itu tujuannya. Jadi ikut Yesus atau ikut dunia ini. Nah katanya untuk ikut Yesus tuh kayak corong, semakin mengerucut. Ikut Yesus ya satu paket menurut saya, menurut firman Tuhan juga. Ikut Yesus tuh berarti bersekutu. Gak ada orang ikut Kristus itu gak punya komunitas iman. Gak ada. Berarti dia KTP doang tuh. Ini kalau ibu-ibu saya gak punya komunitas iman. Tunggu, mau bertumbuh gak? Mau ikut Yesus bener-bener gak? Sebab orang ikut Yesus bener-bener itu pasti butuh komunitas. Komunitas yang saling mendukung dalam kasih, dalam perbuatan baik. Saya mau ada keluarga. Tunggu. Keluarga itu komunitas iman bukan? Jangan-jangan komunitas bertopeng. Nah untuk itu dalam komunitas iman ini kita perlu yang namanya lingkaran pertemanan. Nah kalau ibu-ibu lihat dalam lingkaran pertemanan ini ibu-ibu ada yang namanya paling kecil tuh ya. Jadi circle-nya tuh kecil, keluarga saya. Keluarga itu bisa kalau di Amerika namanya family friend. Jadi teman yang seperti saudara. Ya kalau saya kedukaan, susah, sakit, ya dia yang ada, bukan keluarga saya. Sorry. Nah, circle pertemanan itu pertama dari family, kedua teman-teman yang lebih dekat, yang ketiga orang yang saya sering ketemu. Ini ibu-ibu orang yang kalau buat sesama ibu-ibu ada di circle hijau orang-orang yang saya suka ketemu. Seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya. Yang kuning orang-orang yang saya bayar. Ada ya, orang-orang yang saya bayar maka saya deket tiap hari ketemu. Gitu. Tapi dia gak dekat kalau saya gak bayar gitu. Oke, nah yang ke orange itu orang asing. Ibu-ibu dan saya nih orang asing sebetulnya. Sampai pada nanti kita ketemu bisa ketemu ngobrol, bisa ketemu jadi teman gitu ya. Nah yang terakhir yang orang yang gak tahu kita belum ketemu gitu ya. Nah gak salah loh, gak dosa. Kalau kita menjadikan orang-orang yang tadinya deket tapi kita jadi topeng. Gak apa-apa dia ditaruh di tempat yang lebih luas. Misalnya dari hijau muda ke hijau tua. Gak apa-apa. Karena tadi kayak corong tadi kan, kita mesti selektif memilih teman yang ada di circle yang paling dalam kita. Nah di situ kita gak pakai topeng. Di situ kita bisa berproses untuk dipulihkan. Memang harus tahu caranya gimana, tapi akhirnya kita menjadi orang yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Nah selamat menemukan si hijau-hijau itu, khususnya my family friend, my friends and some relatives gitu ya, orang-orang yang dekat dengan kita untuk jadi komunitas iman kita. Sehingga kita tidak lagi bertopeng, tapi kita bisa menjadi diri sendiri. Nah harapannya itu ada di komunitas iman gereja kita. Jadi selamat menemukan sahabat dan teman
yang membuat kita bisa, nah ini deep talk, pembicaraannya mendalam. Jadi bukan cuman Sumarekon ada diskon gitu ya. Nah itu tuh aduh itu temen yang relatif sering ketemu lah ya, ngopi-ngopi bareng gitu ya. Kopi sekarang buy one get one yuk, kita berdua yuk beli gitu kan ya. Itu bukan deep talk, tapi temukan di circle yang paling kecil kita yang bisa deep talk. Deep talk tuh bicara apa? Bicara saya marah sekali sama Tuhan. Kalau orang udah bisa ngomong gitu sama orang yang diajak ngomong, itu deep talk. Dan kalau orang itu menjawab, reaksinya tuh mendukung kita dan membentuk hidup kerohanian kita, dia berharga sekali dijadikan inner circle terkecil kita. Lebih mudah memilih teman dalam suka daripada teman dalam duka kan. Jadi kalau kita udah membicarakan yang paling dalam kesusahan kita dan dia tetap menghargai kita, itu berharga untuk dijadikan sahabat atau teman dekat. Yang kedua, jadi a friend in need is a friend indeed. Jadi teman ya, kita teman, ngopi bareng 100.000, 200.000, 300.000. Coba kita gak punya duit, gak apa-apa deh, ke rumah saya aja. Kita makan apa yang ada di rumah saya. Ayo, nah, itu teman tuh. Yang kedua, membangun diri masing-masing. Jadi orang gak cuma deep talk, tapi build up. Membuat kita tuh bertambah baik. Tambah cinta Tuhan, tambah mau melayani, tambah sabar, tambah mau mengandalkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Jadi persahabatan bukan didasarkan pada yang tiap hari bisa ketemu, itu gak penting. Tetapi persahabatan pada percakapan yang berkualitas. Saya punya banyak sahabat bukan di Jakarta atau di Indonesia yang mungkin setahun sekali, 6 bulan sekali kita ketemu, 3 bulan baru ngobrol. Tapi setiap kali bertemu, wah energinya tambah baik. Tambah semangat melayani Tuhan. Tambah diingatkan untuk melakukan ini dan gak perlu melakukan yang ini. Oke. Nah mintalah katanya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini. Tapi berubah pembaharuan budi kita. Karena orang-orang di sekitar kita itu. Jadi selamat menemukan sahabat berkualitas demi kualitas hidup yang lebih baik. Seorang sahabat penaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam segala kesukaran. Tuhan memberkati. Ada pertanyaan dari ibu-ibu sebelum saya akhiri? Jadi untuk bermaskernya caranya gimana? Ya ketemu dulu ya dengan sahabat-sahabat. Jadi step 1-nya itu ketemu sahabat yang membuat kita bisa dengan enak buka maskernya. Nanti baru pembentukan Tuhan terjadi. Tapi kalau masih pakai masker, buka buru-buru, terus pembentukan Tuhan biasanya lebih sakit. Karena orang itu belum tentu siap terima kita kan apa adanya. Yang apa adanya tuh yang perlu dibentuk, perlu berubah, perlu menjadi lebih baik. Oke, ada 1-2 pertanyaan atau sudah sekian? Mari kita berdoa. Kami meyakini bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Dan itu sebabnya Engkau mau mengajar kami terus. Nyatakan kesalahan kami, perbaiki kelakuan kami dan didik kami terus dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga kami dapat semakin hari berbahagia dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, bahagia dan kasih kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Riani Josephine Suharja. Kami sangat bersyukur ya, berterima kasih ya Ibu-ibu sudah mendapatkan sesuatu pembekalan ya. Kita yang hadir di sini biarlah kita terus berproses ya, bertumbuh, berproses, belajar bersama-sama untuk sama-sama mengenal teman-teman, sahabat-sahabat kita. Bagaimana yang tadi kita sudah dengar, makalah nanti akan dibagikan ya kepada ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu, kita bersyukur pada saat ini kita juga akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya saya akan membacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, kita akan memberikan persembahan ya ibu-ibu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati,
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ibu-ibu, ini juga ada, kalau ibu-ibu yang ada di rumah juga bisa dengan scan barcode. Ini ada kodenya ya. Jadi misalnya ibu-ibu akan memberi 10.001, ada satunya di belakangnya. Ya, itu menandakan bahwa itu dari Komisi Dewasa Wanita. Ya, ada Rp1-nya, 10.000 Rp1. Ya, jadi kalau memang yang mau pakai scan barcode seperti yang di layar, nanti ibu-ibu bisa melihat contohnya demikian ya. Kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Yang bertugas boleh maju ke depan. Musik memainkan lagu ini. Pertama, ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami pada pagi hari ini memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri Tuhan itu merupakan dari kerelaan hati kami. Dan uang yang kami berikan ini Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati ibu-ibu yang sudah memberi berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Ibu-ibu, sebelum kita menutup ibadah persekutuan wanita ini, kita akan doa syafaat terlebih dahulu ya. Nanti minta tolong untuk Ibu Pendeta Riani pimpin dalam doa syafaat. Kita langsung doa syafaat nanti. Oke, mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sungguh bersyukur atas persekutuan iman ini. Biarlah terus menjadi cara Tuhan mempersekutukan kami, membuat kami menemukan sahabat-sahabat yang sejati dari Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah dalam penanganan COVID, biar Tuhan sendiri yang menolong agar ada jalan keluar di dalamnya. Kami bersyukur untuk anak-anak sekolah, kiranya Tuhan lindungi mereka dari COVID dan segala mara bahaya. Buat mereka dan guru-guru boleh saling belajar dan mengajar dengan cinta yang datangnya dari Tuhan, dan anak-anak bersemangat kembali sekolah. Berdoa untuk persekutuan KDW 25 Agustus yang akan datang, biarlah Tuhan sendiri memanggil lebih banyak ibu-ibu untuk semakin mau belajar, bersekutu dan saling membangun. Kami berdoa untuk setiap JW, ibu-ibu rumah tangga di KDW, dan ibu pekerja. Biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu yang melimpah, beri hikmat dalam mendidik anak dan menghadapi pergumulan baik dengan pasangan
maupun dalam keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Teti dengan mata dan mulutnya yang sering kering. Tuhan berikan juga pemulihan dalam sakit di bagian sendi tubuhnya. Tuhan beri kekuatan ya Bapa. Beri cara Tuhan untuk Bu Teti boleh merasakan kasih setia Tuhan setiap hari. Berdoa untuk Oma Yohana dan dari Ibu Ika Julita, biar Tuhan sendiri menjamah kesehatan Oma, dan Tuhan memberikan Oma di usia 100 tahun perjalanan hidup yang penuh dengan fokus kepada Kristus saja yang mengasihi. Kami berdoa untuk Ibu Elisa pasca COVID, Tuhan memberi kekuatan, semangat dan pemulihan dengan semua yang ada, semua yang mendukung. Kami berdoa biar Tuhan juga berikan kepada setiap kami kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hidup pemberian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Riani. Mari saya mengundang untuk ibu-ibu bangkit berdiri. Kita akan menutup persekutuan wanita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Di Dunia Yang Penuh Cemar. Nanti doa berkat dan doa penutup kembali Bu Riani akan memimpin kita semua. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Bait kedua, hidupmu kitab terbuka. Dibaca sesamamu. Apakah dia membacanya, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Sekali lagi kita katakan, nyanyikan, nyatakan Yesus dalammu. Kembali Ibu Riani boleh pimpin doa penutup dan doa berkat. Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Bapa di surga, kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Kiranya kerinduan untuk terus belajar seperti yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus untuk kita semakin serupa seperti Kristus menyertai saudara. Kiranya kuasa Roh Kudus yang bekerja dan tinggal di dalam hati saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali terus ada selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
mohon jangan pulang dulu. Nanti kita akan mendengarkan warta dan kita akan foto bersama. Silakan dari pengurus membacakan warta. Halo ibu-ibu yang terkasih, Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ibu Riani Josephine Saharja untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Terima kasih juga untuk setiap petugas pelayan yang sudah dengan segenap hati melayani kita semua di Persekutuan Wanita hari ini. Kami sungguh bersukacita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir dan yang baru pertama kali hadir di dalam Persekutuan Wanita hari ini. Sungguh suatu kebahagiaan dapat bertemu dengan ibu-ibu semua pada hari ini. Adapun flyer di Persekutuan Wanita pada bulan Agustus dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, kami mengundang ibu-ibu ikut hadir dalam Persekutuan Wanita pada tanggal 25 Agustus yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Kartika dengan tema Freedom in Christ. Nah, Persekutuan Wanita pada kali ini kita akan merayakannya dengan berbagai lomba-lomba yang tentunya sangat seru. Salah satu lombanya itu adalah lomba foto merayakan kemerdekaan dengan nuansa HUT ke-77 NKRI. Bagi ibu-ibu yang ingin ikut serta dapat melakukan pendaftarannya melalui Ibu Teti di nomor HP-nya 0811 805 492 sebelum tanggal 16 Agustus ya. Terus dalam lomba flyer lomba fotonya berikut ketentuan lombanya. Flyer medsos di IG dan di Facebook nanti jangan lupa ya ibu-ibu untuk nge-like dan follow IG dan Facebook KDW. Flyer tanggal 25 Agustus selain lomba foto ada juga berbagi lomba lainnya di saat PW nanti. Dijamin pasti seru. Jangan sampai ketinggalan ya ibu-ibu, gabung. Flyer food di JW yang tak kalah pentingnya pada hari ini yaitu adalah yang berbahagia. Ibu-ibu yang berulang tahun. Berikut adalah nama ibu-ibu yang berulang tahun pada bulan ini, yaitu Ibu Nyosuin, Ibu Lilis Mawarti, Ibu Nyosuin ada datang, Ibu Lilis Mawarti, dan Ibu Duma Aritonang. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Setelah kita bersama-sama menyanyikan lagu ulang tahun, kami mohon Ibu Pendeta Riani untuk mendoakan ya Ibu. Bu Duma Kami bersyukur ya Tuhan untuk ulang tahun yang Tuhan berikan kepada Ibu Suim, Ibu Duma, dan Ibu Lilis.
Kami percaya bahwa ibu-ibu ini Tuhan akan terus bentuk semakin serupa seperti Kristus untuk bukan hanya mencintai Tuhan tetapi juga menjadi berkat buat sesama. Kami berdoa anugerahkan segala sesuatu dengan kemurahan Tuhan untuk bisa menghargai, memaknai dan menghitung berkat-berkat Tuhan sebagai modal untuk perjalanan spiritualitas ke depan. Anugerahkan kesehatan bukan hanya secara fisik tapi juga mental, emosi, spiritual yang diperlukan untuk perjalanan hidup mengolah segala rasa menjadi berkat, berbuah banyak. Kami percayakan ibu-ibu ini untuk terus hidup bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, di dalam pengenalan akan diri sendiri, pengenalan akan keluarga dan sesama yang dilayani. Berikan ladang pelayanan yang selalu Tuhan jadikan ibu-ibu ini berkat untuk terus hidup menjadi bermakna sampai Tuhan memanggil. Terima kasih ya Bapak, berkat-Mu kami nantikan supaya setiap ibu-ibu menggunakan talentanya, maka mereka akan terus bertumbuh semakin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami mohon. Amin. Makasih Bu. Demikian warta KDW hari ini. Jangan lupa ya Bu Ibu semua, kami menantikan kehadiran ibu-ibu di PW berikutnya. Terima kasih. Ya, yuk ibu-ibu kita foto bersama terlebih dahulu ya. Jangan pulang dulu ya ibu-ibu, kita mau foto dengan Ibu Riani.
bunyi. Terima kasih ibu-ibu, sampai ketemu nanti 2 minggu yang akan datang pada tanggal 25 Agustus. Kita akan mengadakan lomba kemerdekaan RI ya. Ibu-ibu boleh cipika-cipiki, lama sudah tidak ketemu. Hah? Oh iya. Untuk petugas nanti berdoa ya di belakang.